Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walau masih agak terasa sebagian ngantuk ya. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita baca Fatihah sekali lagi. Kita berwasilah dengan Ummul Quran ini. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yuntafa yang bermanfaat, diberikan hikmah, kepahaman agama. Allahumma faqih fiddin, sehingga kita bisa mengamalkannya, istiqamah mentaati Allah, dan mudah-mudahan nanti dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, sehingga kita bisa berkumpul bersama Nabi, sahabat, guru-guru kita yang solih, keluarga kita yang solih dan solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu, pertemuan pertama, kita sudah menjelaskan ya, bahwa tafsir itu bagaimana cara kita menafsirkan Quran ya, maka kita harus memahami bagaimana cara ulama menafsirkan Quran. Yang pertama, kemarin kita bahas bahwa tafsir itu ada yang disebut dengan macam atau jenis tafsir. Saya ulangi sedikit lalu kita sambung ya. Ada tafsir yang disebut dengan berriwayah. Kenapa disebut berriwayah? Karena Al-Quran itu ditafsirkan berdasarkan riwayat. Apa maksudnya? Berdasarkan riwayat, baik yang diriwayatkan para sahabat tentang Al-Quran, memahami Al-Quran dengan Al-Quran, atau yang diriwayatkan sahabat tentang perkataan Nabi, memahami ayat itu, atau bagaimana sahabat memahami ayat itu. Jadi beriwayah itu memahami Al-Quran pakai riwayat, dengan kata lain pakai teks. Teks apa? Teks Al-Quran, teks hadis, perkataan sahabat ya. Kenapa Al-Quran disebut riwayat? Ya, Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir oleh para sahabat. Nah, kemudian ada yang menafsirkan, cara menafsirkan Quran itu dengan birro'yi. Birro'yi ini dengan sederhananya dengan ro'yu, dengan akal, pemahaman akliyah. Enggak melihat ya, enggak melihat hadis, enggak melihat Al-Quran ayat yang mirip-mirip, tapi ditafsirkan dengan akal. Maka menafsirkan dengan akal ini ada yang mahmudah, yang terpuji, ada yang tercela. Yang mahmudah itu dia punya syarat-syarat, tidak boleh bertentangan dengan Quran. Kemudian menafsirkan ayat Al-Quran itu dengan melihat ya tata bahasanya. Kalau ibu bapak mau lihat tafsir birro'i ini ya, yang termasuk bagus tafsir Quraisy Shihab lah ya di Indonesia. Kalau Arabnya tafsir Al-Biqai, maka Quraisy Shihab paling banyak mengutip Al-Biqai. Coba lihat tafsir Al-Misbah. Itu menafsirkan Al-Quran dilihat dari sisi bahasa banyak. Maka ayatnya sedikit, memahami ayat dengan hadis, hadisnya pun sedikit. Ya, sangat sedikit hadis yang beliau gunakan untuk memahami ayat Quran. Kemudian ada tafsir bil isyari. Bil isyari ini
dengan petunjuk Allah yang diilhamkan ke dalam hati para ulama, baik dari kalangan sahabat, tabi'in maupun sebagai ulama-ulama sekarang. Ulama-ulama sufi biasanya ini tafsir isyar ini disebut tafsir sufistik, sufi-sufi besar. Karena di antara para sufi besar ini mereka sudah makrifat kepada Allah, kadang mereka langsung bertanya kepada Allah tentang makna ayat Quran itu. Mereka munajat, mereka bertanya ke Allah, apa maksudnya? Saya pernah membaca sebuah tafsir orang tarekat ketika menafsirkan ayat Nun, ya, wal qalam wa ma yasturun. Nun, apa arti nun? Kalau di dalam tafsir Kementerian Agama, nun itu wallahu a'lam bishawab. Ya kan? Allah yang mengetahuinya. Wallahu ya'lamu bimuradih dalam tafsir-tafsir Arab. Allah yang mengetahui muradnya, maksudnya. Nah, di dalam tasawuf, di dalam buku tafsir tasawuf itu ada seorang sufi, dia bertanya ke Allah, apa yang dimaksud dengan nun wal qalam wa ma yasturun? Ternyata nun itu kan hurufnya seperti ini. Baru ada titik di atas. Nun, huruf yang seperti ini diumpamakan ketika dia bertanya ke Allah, ini adalah lautan. Lautan yang sangat luas. Titik nun itu adalah tinta untuk menulis ayat-ayat Allah. Jadi nun itu maksudnya adalah bahwa ayat Allah itu luas sekali seperti lautan. Ayat Allah, ilmu Allah, dan dia dituliskan dengan tinta. Kalaupun dituliskan dengan tinta, tetap tidak akan bisa dituliskan seluruhnya. Saking luasnya ilmu Allah. Maka ada ayat yang mengatakan, seandainya seluruh lautan airnya kau jadikan tinta untuk menulis ayat-ayat Allah, maka tidak akan sanggup menulis saking banyaknya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, jadi nun di situ dimaknainya begitu. Dari mana dia tahu? Dia munajat, minta petunjuk kepada Allah. Maka setelah kata nun muncul kata qalam, pena. Nah, tafsir bil riwayah begini, bil isyarah begini boleh. Ya. Termasuk misalnya kalau di kalangan sahabat itu Abu Bakar. Abu Bakar ketika turun ayat Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Sahabat itu semua bergembira turun ayat ini. Tiba-tiba Abu Bakar nangis. Menangis dia sejadi-jadinya. Ya sahabat kan kaget. Kamu kok aneh? Turun ayat seperti ini, orang gembira, kamu kok malah nangis? Ya. Ternyata Abu Bakar punya firasat, punya sejenis bisikan ke dalam hatinya dari Allah, sejenis ilham. Ya. Apa katanya? Sesuatu yang sudah sempurna, maka dia akan kembali ke awal. Ayat ini menjadi isyarat bahwa tugas Rasulullah SAW sudah selesai dan tidak lama lagi beliau akan wafat, pergi meninggalkan kita. Karena itulah aku menangis. Coba, begitu ramai sahabat, tapi yang memahami seperti ini tidak banyak. Jadi turunnya ayat ini sebagai isyarat bahwa Nabi akan segera wafat. Kenapa? Karena tugasnya sudah selesai. Nah, itu yang membuat dia nangis. Nah, karena bakal ditinggal Nabi dalam waktu dekat, tidak lama lagi. Nah, ya, ini namanya tafsir bil isyari, petunjuk. Maka Ibnu Athaillah mengatakan tafsir sufistik atau bil isyari berdasarkan ilham ini boleh dengan syarat tidak bertentangan dengan zahir ayat, didukung oleh syariat, tidak bertentangan dengan nas, tidak mengandung penyelewengan dari susunan kalimat lafaz-lafaz Al-Qur'an. Imam Suyuti menyebutnya begitu, ya, karena beliau juga ahli dalam berbagai hal ilmu agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita langsung saja, ya.
Jadi tafsir biriwayah tadi sudah jelaskan dari sisi nau. Sekarang kita masuk kepada manhaj. Ini bagian keduanya, manhaj. Manhaj ini namanya metodologi, metode. Kalau tadi jenis, ya, jenis menafsirkan ayat, dengan hadis, dengan perkataan sahabat, menafsirkan ayat dengan ra'yu, pendekatan bahasa atau scientific modern, menafsirkan ayat dengan ilham, isyarat. Kalau ini manhaj, metodologi. Tadi jenis, POM dalam bahasa Inggris. Manhaj, metode, cara, teknik menafsirkan. Ulama klasik, ulama-ulama kita terdahulu salaf membagi tafsir ini, manhajnya ada 3. Tahlili, tahlil, ya, halala yuhallilu tahlilun. Tahlilun itu artinya rinci. Ya. Ijmali artinya global. Misalnya kita menafsirkan Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim sampai akhir, waladdallin. Kita tafsirkan Al-Fatihah ini secara ijmali, secara global. Al-Fatihah ini mengandung puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalamnya ada cara kita memuji dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin, dan dia merupakan intisari Al-Qur'an. Dan kita juga selalu disuruh Allah untuk meminta jalan yang lurus, ditunjuki jalan lurus. Nah, kalau tafsirnya sederhana gini, global, namanya ijmali, global saja. Tapi kalau tafsirnya itu rinci, Bismillahirrahmanirrahim, bi. Secara bahasa, bi itu artinya dengan. Ada nggak di sini dia? Bi itu artinya dengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bi itu bisa diartikan juga berkat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, berkat Allah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu bermakna kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus menyebut Allah, kita harus berbuat karena Allah, kita harus berbuat merasa disertai Allah, kita harus berbuat karena Allah. Jadi bi itu banyak maknanya. Nah, jadi kalau ditafsirkan rinci, bi itu artinya dengan, beserta, berkat, bersama Allah, dengan Allah, untuk Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, maka setiap perbuatan kita harus disertai dengan nama Allah, harus karena Allah. Kalau perbuatan baik tidak diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tidak mengandung makna Bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan itu tertolak, hilang berkahnya, kata Nabi. Maka kalau kita mau buat baik, mau makan, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Mau belajar, Bismillahirrahmanirrahim, ucapkan Bismillah dulu, ya. Kemudian kita ambil lagi tafsir hukumnya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Menurut ulama Syafi'iyah, Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bahagian dari Fatihah, Sab'ul Masani. Fatihah itu disebut 7 ayat yang berulang-ulang. Ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Maka di dalam salat Bismillahirrahmanirrahim harus dibaca, tidak boleh tidak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Datang ulama Hanafiyah, enggak. Bismillah itu bukan bahagian dari Al-Fatihah. Ya. Semua ayat itu rata-rata pakai bismillah kecuali surah At-Taubah, karena perang. Jadi yang pertama, maka disebut Al-Fatihah itu dengan nama Alhamdu. Ayat pertamanya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Abu Bakar, Umar kalau sholat mereka menjaharkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mengatakan bismillahnya tak dibaca, ada yang mengatakan bismillahnya dibaca tapi sir. Jadi ayatnya, tapi disebut 7 ayat berulang-ulang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat ke-7. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ayat ke-6. Jadi tetap 7, cuman wakafnya yang beda. Tetapi dalam Mushaf Utsmani, Bismillahirrahmanirrahim itu yang masuk ayat pertama. Maka Utsman dan Ali menjaharkan bismillah. Abu Bakar, Umar tidak dijaharkan. Ya, tapi Utsman, Ali dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau diambil hukumnya.
Jadi dilihat dari maknanya, diambil makna hukumnya, pendapat-pendapat ulama. Jadi seluruh yang berkaitan dalam Al-Fatihah itu dibongkar, dibahas, dijelaskan secara rinci. Kalau begitu menafsirkannya disebutlah namanya tafsir tahlili, tafsir yang rinci. Nah. Maka nanti perbedaan ulama itu kan banyak. Barang siapa yang tidak baca Fatihah maka sholatnya khidah, ditolak kata Imam Syafi'i. Maka habis imam baca Fatihah kita baca Fatihah. Kata Imam Hanafi enggak, Fatihah itu cuma penyempurna. Yang diwajibkan Allah adalah fal yaqra'u ma yatayassara minal Qur'an. Pokoknya ada dari Quran dibaca, tidak mesti Fatihah. Ya. Contohnya orang masbuk enggak baca Fatihah, enggak batal sholatnya, langsung rukuk saja. Ah, ini perdebatan ulama ya, perbedaan pendapat. Tapi kita pakai yang Syafi'iyahnya. Oh, itu kan waktu masbuk. Kalau enggak masbuk enggak boleh, harus baca Fatihah juga. Kata ulama Syafi'iyah, ya. Kemudian metodologinya ada yang muqaron. Muqaron itu perbandingan. Nah, tadi sudah saya sebutkan perbandingan Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi, mazhab Syafi'i begini, mazhab Hanafi. Nah, itu sebenarnya sudah masuk muqaron juga. Jadi bisa jadi ulama itu menafsirkan sebuah ayat, bergabung dia tahlili rinci, masuk lagi muqaronnya, bisa jadi nyatu dia. Nah, Bapak Ibu kalau lihat Quraisy Shihab dia punya dua tafsir. Satu tafsir Al-Misbah itu lebih dari 10 jilid. Satu lagi tafsirnya ada yang 3 jilid, ya kan? Yang 3 jilid itu namanya tafsir ijmali, global. Tidak rinci. Tapi yang lebih dari 10 jilid itu rinci, itu tafsir tahlili, dirincinya. Nah, walaupun nanti pendekatannya namanya pendekatan bahasa, lebih cenderung kepada tafsir birra'yi. Ya. Kemudian tafsir ini Bapak Ibu dikembangkan lagi oleh ulama sekarang kontemporer, ya, menjadi metodologi tafsir kontemporer. Muncullah oleh Al-Parmawi abad 20 di Mesir, dia buat metodologi tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Misalnya kita mau bicara pakaian, kita kumpul ayat-ayat yang bicara pakaian, kita tafsirkan sesuai tema. Kita mau bicara tentang ilmu pendidikan, kita kumpul ayat-ayat tentang ilmu pendidikan, kita tafsirkan. Ini namanya tematik. Ya, maudhu'i, tematik. Ada lagi yang kontemporer itu tafsir kontekstual. Ini sebenarnya agak berat, tapi saya jelaskan aja supaya kita mengerti ya, tidak gampang menyesatkan orang, tahu juga kita ilmunya. Tafsir kontemporer. Contohnya ini lanjutannya. Contohnya ini, kayaknya udah saya sampaikan juga sedikit. Misalnya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah kekuatan yang kamu punya, segala kekuatan. Min quwwah. Wa mir ribatil khail, dan kuda-kuda yang ditambat. Nah, Nabi ketika ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ma huwal quwwah huna?" Ya Rasul, apa yang dimaksud dengan kuwah di sini? Al-quwwah huna ar-rimayah. Kekuatan di sini adalah memanah. Nah, ayat ini memerintahkan, kerahkanlah seluruh kemampuan yang kamu miliki, kekuatan yang kamu punya, dan kuda-kuda yang ditambat untuk berperang melawan musuh. Nah, tapi ketika ditanya Rasul, yang dimaksud dengan kuwah adalah memanah. Saya mau tanya, kalau ini kita tafsirkan dalam konteks hari ini, kita kan bicara kontekstual hari ini. Benar enggak kalau kuwah itu ditafsirkan memanah? Hah? Enggak cocok lagi kan? Maaf Pak ya.
Ada orang yang sangat-sangat tekstual di Islam ini. Pokoknya apa katakan Nabi itu, nggak peduli dia yang lain. Ini kadang-kadang beginilah jadinya, sesat juga jadinya. Ya Bapak Ibu bisa bayangkan kalau tentara Palestina itu menghadapi Israel bawa kuda sama panah, kira-kira menang nggak? Hah? Nggak mungkin. Nah, masa lalu masa Nabi, teknologi yang paling tinggi yang paling kuat bisa bunuh orang jarak jauh adalah rimayah mana? Teknologi tertinggi hari itu. Tapi masa sekarang yang bisa bunuh orang jarak jauh adalah rudal. Jadi yang mirip dengan rimayah itu, memanah itu rudal gantinya. Jadi hari ini kontekstual hari ini, konteks hari ini yang dimaksud dengan kuwah rimayah itu adalah rudal. Yang dimaksud dengan kuda-kuda di situ itu lebih cenderung kepada tank. Jangan lagi Bapak berperang pakai kuda. Kalau dihantam Belanda atau Cina atau Amerika negara kita, lalu TNI Polri kita disiapkan kuda sama panah, kira-kira menang nggak? Hah? Kalau seandainya negara kita diserang Cina, TNI Polri kita bawa kuda sama panah ngelawan tentara Cina, menang nggak? Nggak logis lagi. Nah, inilah perlunya kita memahami tafsir ini Pak Bu, supaya kita nggak gampang menyesatkan orang juga, kita juga tidak beku pemahamannya gitu. Maka metodologi memahami Al-Quran itu harus, kalau menurut saya memang harus kita pahami supaya kita beragamanya tidak di tengah, tidak kaku beku akal kita, dan juga tidak liberal. Tidak liberal, tidak beku. Ya. Contoh lain, ini tafsir kontekstual. Ayat masalah budak, ada 13 ayat tentang budak. Ya. Salah satunya budak yang mukmin itu wala abdun khairum mu'min. Budak yang mukmin itu lebih baik daripada orang-orang musyrik yang merdeka, perempuan musyrik yang merdeka, kata Allah Ta'ala. Nah pertanyaannya, ini pertanyaan, dalam konteks hari ini boleh nggak kita punya budak? Menurut Islam lah, coba pahami. Menurut Al-Quran hadis, boleh nggak kita punya budak? Hah? Kalau nggak boleh, Nabi itu berdosa. Nabi ada budaknya, Abu Bakar ada budaknya. Atau kalau saya tanya, Bapak, Ibu, ada yang nggak mau jadi budak? Hah? Ada yang nggak mau jadi budak? Budak itu sedih loh. Kalau kita jadi budak itu sama dengan barang dijual belikan gitu. Tapi ya dikasih makan, dibuat baik juga. Lebih parah dari pembantu. Ya, kalau pembantu kita gaji lagi kan. Kalau ini dijual belikan. Maafnya kalau dia wanita boleh dicampuri tanpa dinikahi. Kenapa? Karena dia hak milik. Maka Nabi itu dipitnah. Salah satunya itu Nabi dianggap berzina orang Barat karena mereka nggak memahami teori budak ini. Nah, ya Maria Kibitiyah itu nggak dinikahi Rasul, orang budaknya dinikahinya. Nah, boleh dicampuri, nggak dinikahi. Tapi setelah dicampuri, dianggap dinikahi, dia menjadi ya, bisa dimerdekakan begitu ya. Kalau dinikahi jadi merdeka dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalau kita pahami secara fikih, budak itu boleh. Karena Nabi sahabat punya budak. Kalau kita katakan haram, berarti Nabi melakukan keharaman, kan begitu kan? Ini dilema loh. Ini maksud saya Bapak Ibu, supaya Bapak mengerti. Ini ada di Indonesia ini ada dokter-dokter yang kurang ajar, saya katakan liberal. Apa kata mereka? Ngapain lagi pakai Quran itu? Kenapa gitu? Ya Quran itu tidak bicara konteks hari ini. Quran itu bicara budak, bicara kuda, bicara panah. Udah nggak bisa kita pakai lagi. Ini orang liberal. Ada profesor yang ngomong gitu, ada dokter juga ngomong gitu. Tapi nggak ngerti agama, nggak ngerti metodologi tafsir. Ya, ini liberal. Hati-hati. Ya. Akibatnya seperti itu. Jadi bagaimana kita memahaminya ini?
Itulah ulama itu berpikir keras bagaimana cara memahaminya dalam konteks hari ini. Maka Fadzur Rahman ada kebaikan yang beliau miliki, walaupun beliau pemahamannya sangat luas. Kata beliau gini, coba kumpul ayat budak. Dikumpullah ayat budak semua. Ternyata di dalam Quran ayat budak semuanya memerintahkan untuk membebaskan budak. Tidak ada satu ayat Al-Quran yang mengatakan ya jadikanlah si fulan jadi budak. Enggak ada. Semua ayat Quran fakku raqabah, bebaskan budak jalan yang meliku, ya. Nanti diat itu kalau kita melanggar hukum haji, melanggar sumpah, bebaskan budak. Disuruh Allah terus bebaskan budak. Jadi kata Fadzur Rahman, sebenarnya dalam Islam itu budak itu sebenarnya diperintahkan Tuhan untuk dibebaskan. Lawan dari perintah adalah larangan. Sebenarnya Islam itu melarang perbudakan, tetapi karena konteks masa lalu, budaya internasional, orang-orang yang kalah perang mereka menjadi budak, itu budaya tradisi internasional masa Nabi, ya. Semua Persia kalah dengan Romawi misalnya, jadi budak diambil mereka. Romawi kalah dengan Persia, jadi budak yang kalah itu yang tradisi, ya. Tradisi masa lalu, tradisi dunia, hukum internasional masa lalu. Ya, ketika Al-Quran turun pada masa tradisi internasional seperti itu, maka Al-Quran turun menyuruh membebaskan budak, bukan melegitimasinya. Maka sebenarnya hakikatnya budak itu tidak dibenarkan dalam Islam. Nah, tapi karena kondisi hari itu banyak perbudakan, maka Islam Al-Quran datang untuk membebaskan. Maka nanti pada masanya, pada masa Umar bin Khattab itu budak itu sudah habis, nggak ada lagi yang jadi budak. Nah, ya, itu bisa dipahami kan, Bapak Ibu? Jadi dengan pemahaman seperti ini kita tidak liberal, kita bisa memahami Quran enak loh. Tidak seperti orang tadi itu yang agak apa sedikit sedeng dikit. Untuk apa pakai Quran? Kalau Quran itu udah out of date, ketinggalan zaman. Kenapa? Enggak ada cerita listrik, enggak ada cerita nuklir, ceritanya cuma budak, ceritanya cuma ini. Ini enggak ngerti ayat Quran, enggak ngerti tafsir namanya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah contohnya tafsir kontemporer. Ada lagi yang paling terbaru itu menggabungkan hermeneutika Quran. Hermeneutik ini sebenarnya tidak dari Islam, tapi dari Barat. Tetapi dia dipakai sebagian ulama itu tadi untuk mengatasi pemahaman-pemahaman yang lari liberal, sehingga bisa nanti dipadukan pemahaman yang lebih hikmah. Ya. Nah, ini kan banyak sekali nih. Diat membebaskan budak, melanggar sumpah bebaskan budak, diat jihar, menjihar istri, bebaskan budak, merdekakan. Nah, Bapak ingat seorang budak. Aina Allah? Di mana Allah? Bersama di langit. Bapak Ibu mungkin nggak Nabi menjelaskan secara rinci Allah itu kepada budak. Nabi hanya diam. Segitulah batas pengetahuan dia. Ya kalau Allah tuh di langit, langit kita tunjuk di sana, Allah di sana, jadi Allah mengecil dong, ya kan? Kalau Allah di langit, di sana kita tunjuk, di bumi ini ada Allah nggak? Bahaya kalau di bumi ini nggak ada Allah. Kotanya di sana, kalau nggak ada di sini, ini kan bumi. Itu banyak kelemahannya, Pak. Maka dari itulah nanti kata Al-Ghazali, orang yang mengatakan membayangkan Allah itu di atas langit bertempat di arasy, membayangkan seperti makhluk, itu adalah orang yang jauh terhijab dari ma'rifah mengenal Allah Subhanahu wa taala, sangat jauh. Wah, Bapak paham sendirilah siapa golongan seperti itu. Sahabat dulu, masa Nabi, masa sahabat, ketika Allah katakan istawa alal arsy, sahabat enggak mau bertanya. Kenapa? Masa dulu Pak orang nggak kritis-kritis, orang sudah ngerti iman udah. Kalau sekarang sahabat dulu jumlahnya berapa? 124.000.
Orang Jakarta jumlahnya berapa? Jakarta jumlahnya berapa? 10 juta di siang hari. Bukan ribu lagi, udah jutaan kita Pak. Kalau sahabat dulu 124 ribu. Tidak kritis seperti orang sekarang. Kita sekarang sudah 10 juta. Itu masih Jakarta, belum seluruh dunia. Maka orang bertanya, apa yang dimaksud dengan istawa al-arsy? Itu dipertanyakan terus. Nah, di dalam akidah orang-orang ma'rifat seperti itu Pak. Maka Allah itu punya sifat nur, cahaya. Allahu nurus samawati wal ar. Allah itu seperti cahaya, atau Allah itu sumber cahaya. Coba Bapak lihat cahaya matahari. Dia terangi, dia liputi semua kan? Nah, itu sifat Allah. Sifat dan zat itu nyatu, tidak terpisah. Maka zat Allah itu dia meliputi segala-galanya. Karena itulah dia mengetahui segala-galanya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang gugur di tengah hutan gelap malam kecuali dia tahu. Kenapa? Karena diliputinya, diliputi zatnya. Zat Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna, tapi bisa dirasakan dengan pandangan mata hati. Ainul basirah namanya. Jadi Allah itu dekat. Maka ketika seorang sahabat bertanya dengan serius, ada orang Yahudi masuk Islam, dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasul, antum bilang ya, Al-Qur'an mengatakan Allah itu istawa alal arsy, di atas arsy di langit. Dan antum mengatakan ya Rasulullah, kalau kita berdoa begini, ya jarak antara langit dan bumi itu 1000 tahun perjalanan. Jarak langit 1 dengan langit 2 500 tahun perjalanan. 2, 3, 500. Jadi kalau kita berdoa begini ya Rasulullah, kapan nyampenya ini? Ini pertanyaan orang Yahudi yang masuk Islam. Serius. Jadi kapan nyampenya ini ya Rasulullah? Jangan-jangan doaku ini nggak nyampe ke arah sana, ke langit sana. Udah keburu meninggal katanya. Datang seorang sahabat lagi, tanya kepada Rasul, "Ya Rasul, sebenarnya ainallah, di mana sebenarnya Allah itu ya Rasul?" Ini bukan budak Pak, ini langsung serius sahabat tanya, langsung turun jawaban. Yang menjawab siapa? Bukan Nabi yang jawab, tapi langsung Allah jawab. Turun ayat. Ini asbabun nuzulnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni, ketika hambaku bertanya tentang diriku, anni tentang diriku, zatku, fa inni qarib, katakanlah aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, ku kabulkan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat dari tulang leher, karena dia meliputi. Jadi dengan pemahaman ahli ma'rifat ini tidak ada bertentangan ayat dan hadis satupun. Ya istawa alal arsy, meliputi aras. Mana arasnya di balik ruang kosong ini? Allah itu dekat. Iya, di balik ruang kosong ini, meliputi segala-galanya. Muhitum bikulli syai'. Allah sendiri yang mengatakan dia meliputi segala-galanya. Allah sendiri yang mengatakan bahwa dia itu nurus samawati wal ardh, sumber cahaya. Ya, jadi saya menjelaskan istawa ala arsy itu dengan launun, pendekatan ilmu kalam ahlus sunnah dan ilmu ma'rifatnya ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang tasawuf, sufi besar. Pakai ilmu itu. Kenapa? Karena orang itu yang paling kenal dengan Allah. Maka enak, kaya secara akliyah, enak memahaminya, enggak ada masalah. Ya. Ini memang kalau disampaikan nanti, saya takut kadang Bapak nggak bisa mencerna, waktunya pun nggak cukup ini. Jadi Pak, ada hadis sahih mengatakan Allah turun ke langit dunia, kan? Ada hadis sahih ketika kamu sholat Allah berada di antara dirimu dan Ka'bah, di depanmu, ya kan? Itu disesuaikan semua. Jadi kenapa dibilang di aras? Ada Al-Quran, bukan lagi hadis, Al-Quran. Allah berdialog dengan Musa di Bukit Tursina. Berarti Allah di Bukit Tursina, bukan di aras, di langit. Ya kan? Ketika Allah mengatakan istawa ala arsy, bukan berarti dia tempatnya itu. Ka'bah itu rumah Allah. Saya mau tanya, Allah di Ka'bah enggak? Rumah Allah. Katanya Ka'bah itu rumah Allah. Allah tinggal di sana enggak?
Nah, itulah kelemahan mereka karena mereka tidak menguasai ilmu kalam, Asy'ariyah Ahlussunnah yang banyak dan ilmu tasawuf ahli-ahli ma'rifat. Tidak bisa, tidak sampai pemahaman mereka ke sana. Mereka hanya pemahaman tekstual sahabat yang dulu tidak banyak masalah. Sahabat diam seperti Ibnu Hambal. Fahrur Raji, Bapak kalau kenal Fahrur Raji, Fakhruddin Ar-Raji itu penulis kitab tafsir. Tebal kali tafsirnya, kuat sekali akalnya, sampai-sampai ada mengatakan dia Mu'tazilah. Dia tanya kepada Al-Ghazali, "Ya Ghazali, ya, bagaimana pendapatmu tentang ayat istawa alal ars? Ar-Rahman 'alallahi istawa alal ars. Ar-Rahman 'alal arsy istawa." Bagaimana pendapatmu? Allah itu istawa atas arsy. Apa kata Ghazali? Fakhruddin Ar-Razi, kamu tahu nggak di mana letak ruhmu? Terkejut dia, nggak bisa jawab. Letak ruhmu saja kamu nggak ngerti. Kamu mau membahas letaknya Allah. Sudah kamu bodoh, nggak ada adab lagi sama Allah. Begitu kata Ghazali. Itu diam. Sudah kamu bodoh, nggak punya adab lagi sama Allah. Tak beradab, mengatakan Allah kayak makhluk. Kalau Allah digambarkan di atas langit-langit di sana, di atas arah di sana, mengecil Allah, numpuk. Sama dengan makhluk, Maha Suci Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tapi kalau saya jelaskan tadi, aras itu meliputi langit dan bumi, kursi seluas langit dan bumi, aras meliputi langit dan bumi, Allah meliputi segala-galanya. Ya selesai. Allah dekat, ya dekat orang meliputi. Istawa alal arsy meliputi aras. Iya, orang aras kok di sini, di balik ruang kosong ini. Aras itu di alam Jabarut. Alam Jabarut di balik ruang kosong. Malaikat itu masuk wilayah alam malakut. Mana malaikat? Malaikat itu ngaji kita gini Pak, malaikat itu duduk. Innalillahi malaikatu yatufuna fil ard. Allah punya malaikat-malaikat yang bertawaf keliling di muka bumi. Yaltamisuna ahla dzikir, mereka mencari ahli-ahli zikir. Fa idza wajadu anhum, apabila mereka menemukan ahli zikir, qa'adu ma'ahum, malaikat itu duduk bersama kita. Sebagiannya wahapa, dia kepalkan sayapnya sampai ke langit dunia, langit pertama. Ada sebagian malaikat di atas, ada sebagian duduk. Mana malaikat? Alam malakut tuh. Malaikat tuh. Ya di balik ruang kosong. Cuman kita nggak bisa lihat. Ini ruang kosong nih Pak. Kalau dinyatakan Allah isinya, padat bumi nih. Ada jin, ada malaikat, ada ruh. Jadi kalau dijatuhkan dari langit tuh jarum, pasti kena makhluknya. Saking padatnya ruang kosong ini. Nah, itu ilmu ma'rifah. Tauhidnya orang-orang ma'rifat yang kenal dengan Allah.